Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Agung Nugroho, NIM A5102102273 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil produk proyek warga negara yang telah saya buat. Langkah 1. Mengidentifikasikan masalah yang ada di sekitar. Deskripsi 1. Tercemarnya air yang disebabkan kegiatan pertambangan. 2. Rusaknya ekosistem berupa daerah resapan air. Progres 100%. Langkah menentukan topik yang dipilih. Deskripsi reboisasi pada daerah bekas penambangan. Progres 100%. Langkah 3. Mencari relevansi topik LKPWN dengan bidang studi. Deskripsi melakukan reboisasi setelah proses penambangan selesai merupakan suatu perbuatan yang baik dan mencerminkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Progres 100%. Langkah 4. Mencari relevansi topik LKPWN dengan mata kuliah Pancasila. Dengan melakukan reboisasi itu menunjukkan bahwa seseorang memiliki kesadaran akan keseimbangan alam yang merupakan salah satu pengamalan dari sila dan norma yang ada di Indonesia. Progres 100%. Langkah 5. Mencari sumber referensi yang mendukung produk LKPWN yang akan dibuat. Sumber dari Wikipedia. Reboisasi atau dalam bahasa Inggris reforestation adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang atau tandus supaya tidak terjadi bahaya dari letusan gunung berapi. Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global dengan menangkap karbon dioksida yang ada di udara, serta dimanfaatkan hasilnya, terutama kayu. Sahabat, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2008, setiap tahunnya pada tanggal 28 November kita memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia atau HMPI. Selain itu, bulan Desember diperingati sebagai Bulan Menanam Nasional dengan tujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pohon bagi kehidupan. Degradasi hutan dan lahan yang disebabkan oleh pembalakan liar, perambahan hutan, pengurangan kawasan hutan atau deforestasi untuk kepentingan pembangunan, serta penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi yang berakibat pada terjadinya bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor maupun kontribusi nyata terhadap pemanasan global. Saat ini, kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Indonesia sudah kehilangan jutaan hektar. Penebangan liar telah merajalela selama bertahun-tahun dan diyakini telah menghancurkan sekitar 64 juta hektar hutan selama 50 tahun terakhir. Berdasarkan data FAO tahun 2010, hutan dunia termasuk di dalamnya hutan Indonesia secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia. Sehingga sudah dipastikan jutaan hektar hutan yang dirusak ini akan menimbulkan efek negatif bagi alam, seperti hilangnya kesuburan tanah, punahnya keanekaragaman hayati, mengakibatkan banjir, global warming, dan juga turunnya sumber daya air. Biasanya, perayaan Hari Menanam Pohon Indonesia diperingati dengan melakukan rehabilitasi hutan yang rusak dan lahan kritis melalui kegiatan menanam pohon oleh masyarakat luas, bersama kementerian dan komunitas-komunitas peduli lingkungan lainnya.
Hutan dan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air. Melalui akar pohon, air diserap kemudian dialirkan ke daun, menguap lalu dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang, daerah tersebut akan menjadi gersang dan tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan hilangnya daya serap tanah, hal tersebut akan berimbas pada musim kemarau, di mana di dalam tanah tidak ada lagi cadangan air yang seharusnya bisa digunakan pada saat musim kemarau. Hal ini disebabkan karena pohon yang bertindak sebagai tempat penyimpan cadangan air tanah tidak ada lagi, sehingga ini akan berdampak pada terjadinya kekeringan yang berkepanjangan, dan juga akan menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit. Nantinya, hal tersebut dapat mengakibatkan tanah menjadi kering sehingga sulit bagi tanaman untuk hidup. Selain itu, pohon juga berperan penting dalam mengurangi tingkat polusi air, yaitu penyaringan. Dengan semakin berkurangnya jumlah pohon-pohon yang ada di hutan akibat kegiatan deforestasi, maka hutan tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dalam menjaga tata letak air. Hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kita juga bisa melakukan aksi seperti melakukan penghijauan di sekitar tempat tinggal kita. Selain baik untuk sirkulasi udara di rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, penanaman pohon di sekitar rumah juga baik untuk menjaga ketersediaan dan kelestarian air. Selain itu, menanam pohon juga memiliki banyak manfaat seperti menghasilkan oksigen yang berguna untuk manusia bernafas, menyerap karbon dioksida atau CO2, sumber makanan, dan juga akan mempercantik lingkungan. Berikut itu adalah produk proyek warga negara yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.